Halo, halo. Asik nih, ketemu lagi nih sama saya Desianto di Suntoli Innovation Center. Apa kabar semuanya? 1 minggu telah berlalu ya, saya mau bikin red velvet ya. Nah, nanti di video ini juga akan ada resep-resepnya ya. Jangan lupa dan tonton terus sampai akhir. Oke, kita mulai. Yang pertama kita masuk adalah butter unsalted hijack. Ini saya campur loh ya. Jadi ini saya campur antara butter unsalted dengan Shania premium. Setelah itu masuk gula ya. Tuh gulanya banyak. Tuh, kita masuk gula. Dan jangan lupa kita pakai pastanya dari Star Jasmine, itu pasta buttermilk ya. Kurang lebih sekitar sosok 5 gram lah. Oke, cukup. Kita aduk. Kita aduknya kita pakai pedal ya. Kita pakai pedal. Ini sekarang kita bikin sponge red velvetnya dulu. Kita bikin manual. Sekarang kita kocok. Kocoknya kecepatannya sedang aja. Ini nggak akan mungkin tercampur semua karena komposisi antara butter kemudian margarin dan gula itu gulanya lebih banyak, 2 kalinya dari total gramasi dari butter dan margarin. Nah, jadi setelah diaduk sebentar saja, kurang lebih sekitar 2 menit, kita akan masukkan telur. Kita matikan dulu sebentar ya. Karena di pinggir-pinggirnya nempel, kita bantu menggunakan rubber spatula. Tuh ya. Jadi dia akan rata. Oke, sambil ini nunggu ya, kita akan campurkan bahan keringnya dulu. Tepung protein sedang. Kemudian ada baking powder. Dan kemudian ada Benz kakao Afrikoa ya. Ini kakao powder. Kita campurkan. Oke, sekarang kita kecilkan dengan kecepatan yang paling rendah. Nah, sebelum ini saya punya pasta dari Star Jasmine juga yang red velvet. Kita masukin dulu ya. Hampir saya lupa tuh. Oke. Kita masukin pasta red velvetnya, kurang lebih sekitar 5 sampai 7 gram. Di sini ada sedikit pewarna merah, saya akan kasih. Kita masukkan pelan-pelan. Diselingi dengan susu UHT My Farm ya. Yo. Oke. Lagi. Oke, kita masukkan semuanya, masukkan lagi susunya. Oke, kita matikan dulu sebentar. Kita aduk pinggirnya supaya dia lebih rata. Supaya dia lebih rata, sudah. Nah, kita akan campur cuka dengan baking soda. Tuh, dia langsung berbusa seperti ini. Kemudian kita masukkan. Selesai, kita matikan. Kita rapihkan pinggir-pinggirnya. Kita aduk lagi supaya bawahnya juga tercampur. Tuh ya. Oh. Bagus ya. Oke. Mantap. Oke, kita masukkan ke dalam loyang. Saya memakainya loyang ukuran 30x40, atau kalau misalnya mau dibikin yang loyang yang bulat, ukuran diameter 18, ini bisa untuk 2 loyang ya. Tapi saya pakainya, saya pakai ukuran loyang yang ini 40x30. Kita tuangkan, kemudian kita ratakan. Untuk meratakan adonan seperti ini di loyang yang agak besar, yang utama adalah ujung-ujungnya dulu, baru kita tarik, kemudian ujung-ujungnya lagi,
Oke, kemudian kita tarik lagi. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan masukkan ke dalam oven. Suhu ovennya 180 derajat api atas dan 180 derajat api bawah, kurang lebih selama 20 menit saja ya. Karena dia ini agak tipis, jadi tidak boleh terlalu lama, nanti jadinya akan kering ya. Sambil nunggu dibakar, kita akan buat cream cheese jadi-jadian ya. Cream cheese jadi-jadian itu maksudnya saya buat cream cheese itu dari keju cheddar ya. Ini saya pakai keju cheddar Sunbay. Kalau beli juga ada yang sudah jadi cream cheese ya. Oke, tapi kan kalau beli itu apa namanya, cream cheese itu kan sekarang harganya lumayan ya, makanya saya akalin, saya bikin dari keju cheddar. Oke, kejunya kita masukkan. Kemudian ini ada susu UHT, kemudian ada gula pasir. Ini akan kita panaskan. Nah, setelah panas kita kasih gelatin, kita aduk-aduk lagi tuh ya, tuh sampai keluar bubble-bubblenya. Oke, kita matikan. Ini yang namanya hand blender ya. Kita pasang ininya dulu. Kalau memang di rumah kan ada ya banyak yang tidak punya seperti ini, nggak apa-apa. Kalau ada blender, masukin ke blender tapi pakainya yang kecilnya ya. Jangan pakai yang tingginya tapi pakai yang kecilnya. Sep, aduh ini kita inikan dulu. Oke. Kita haluskan. Tadi saya sudah bikin ya. Sementara saya sudah bikin cream cheese-nya, yang ini sekarang kita akan campurin. Kita campurin aja sama yang lama tadi ya. Oke. Kurang lebih cara buatnya seperti itu. Cream cheese-nya ini kita blender, kita haluskan. Oke, kita aduk. Sekarang kita masukkan ke dalam bowl mixernya. Kalau mau ditambahkan perisa keju boleh. Ini mau ditambahkan perasan air lemon atau kulit lemonnya boleh. Gula halusnya kita masukkan. Kita akan mulai blender. Kok blender sih? Mixer. Kita akan mulai mixing. Cukup. Kita matikan. Pasti deh ada pertanyaan, kenapa nggak dicampur aja gitu kan? Kenapa nggak dicampur pakai tangan aja di bowl? Boleh, dicampur pakai tangan langsung di mangkoknya boleh. Tapi kenapa saya pakai mixer? Supaya si cream cheese-nya itu benar-benar halus dan benar-benar rata. Dah, oke. Ini kita sisihkan dulu. Sekarang saya akan ngocok. Nah ini ya, saya akan ngocok ini non dairy whipping cream ya. Oke, kita tuangkan dalam mixer. Kita akan kocok. Oke, ini sudah jadi ya, sudah kaku. Nah tuh, ovennya udah bunyi 20 menit, berarti sudah lewat. Kita angkat tuh ya. Oke. Mantap ya. Tuh, mantap ya. 20 menit cukup. Wih, matangnya bagus. Sekarang beralih lagi ke sini. Kita akan tuangkan whipping creamnya kurang lebih 150 gram saja. Oke, kita aduk. Oke, ini kita akan dinginkan dulu sebentar. Coba kita rasain, kita colek. Yummy. Nice. Nah, kan tuh sponsnya ya. Spons red velvetnya sudah jadi. Sekarang saya akan cetak.
saya akan cetak. Ini empuk banget. Tuh. Nice. Empuk banget. Sekarang yang kecilnya. Kita akan masukkan si cream cheese frostingnya ke dalam piping bag. Nah, saya punya cetakan seperti ini yang dome ya. Kalau memang tidak punya seperti ini, boleh pakai cetakan yang lain ya. Oke, seperti ini. Sedikit, sedikit. Tadi spons yang pertama sudah, sekarang spons yang kedua. Oke, kita masukkan saja. Ya, seperti ini cukup. Oke. Masukkan dulu ke dalam freezer. Kita akan bekukan. Setelah beku baru kita akan lepas, ya. Oke, sekarang kita keluarin. Ini harus benar-benar beku ya. Tuh lihat. Ya, ini harus benar-benar beku. Sekarang kita akan keluarkan. Tuh, kalau sudah beku ngeluarinnya enak ya. Oke, tuh ya, ngeluarinnya. Nah, sekarang kita simpan di sini. Kalau dia belum beku, begitu dikeluarkan, dia pasti akan kasar teksturnya ya. Jadi makanya harus benar-benar nunggu beku dulu, baru bisa dikeluarkan. Oke, sekarang ini kita sedikit. Ini kan ada lebihannya nih. Ini kita akan potong sedikit supaya dia rata. Oke. Sekarang kita mulai glazing. Oke, saya punya glazing warna merah dan glazing warna orange ya, orange agak kuning-kuning orange gitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai glazing. Oke ya, tuh cantik ya. Satu, glazingnya itu mengcover seluruh bagian dari red velvet ini dengan baik. Kemudian glazingnya mengkilat sekali ya. Dan glazing ini akan tahan di dalam showcase atau suhu pendingin. Mengkilatnya akan tahan kurang lebih sekitar 1 mingguan lebih ya. Ini nih glazingnya. Jadi kadang-kadang kita bikin glazing begitu masuk kulkas jadinya nggak mengkilat. Nah, tapi ini glazing ini yang kita buat di Suntol Innovation Center ini, dia akan tahan mengkilatnya kurang lebih sekitar 1 minggu lebih lah kalau kita simpan di dalam showcase. Kita ambil seperti ini, terus kita putar-putar seperti ini, baru kita simpan. Set, kita simpan, kita angkat. Nah, oke. Ini sengaja nih, bisa dikasih lebihan sponsnya atau bisa dipaskan dengan bentuk dome-nya ya. Kadang ada yang suka dilebihkan. Kalau saya ini untuk yang red velvet ini sponsnya saya lebihkan. Oke, sekarang bawahnya ini saya akan kasih pinggir-pinggirnya seperti ini untuk menutupi yang ininya ya. Tuh, set. Saya punya sedikit coklat, ini kita tusukkan di sini. Oke. Kita tusuk di sini. Oke. Kita tusuk di sini. Kita ganti coklatnya patah ternyata. Kita ganti lagi. Nah. Oke, saya masih setia dengan bunga-bunga ini. Nah, cukuplah gini ya.
Tuh. Oke, kemudian kita kasih yang menjadi andalan saya, gold leaf. Teman-teman setia dari Suntoli Indonesia, inilah hasil kreasi dari Suntoli Innovation Center. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terus tuh ikutin tuh video YouTube-nya Suntoli Indonesia, ikutin terus IG-nya Suntoli dan TikTok-nya Suntoli ya. Nah, oke. Saya Desyanto undur diri, sampai jumpa. Bye bye.